Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah pagi hari ini dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya membawakan judul pengembangan media pembelajaran berbasis web pada materi jaringan komputer dasar untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMK Negeri 13 Medan. Baik, langsung saja di bagian latar belakang itu ada dua poin besar yang mau saya sorot, yaitu permasalahan dan solusi. Masalah yang pertama itu selama di sekolah belajarnya itu masih konvensional, cuman pakai ceramah dan buku saja. Padahal materi jaringan komputer itu banyak konsep abstrak, kayak topologi atau IP address, yang kalau cuman dibaca itu susah bayangin sama siswa. Selain itu juga jadi ngebosenin. Dampaknya motivasi belajar mereka rendah dan banyak nilai siswa di bawah KKM. Ditambah lagi gurunya itu belum memaksimalkan pemakaian teknologi buat mengajar. Solusi yang saya tawarkan yaitu media berbasis web. Kelebihannya jelas bisa diakses kapan saja, di mana saja. Kemudian kontennya itu interaktif, ada videonya juga, dan nggak cuman teks aja, jadi dia nggak ngebosenin. Selain itu juga, saya buat fitur kuis yang nilainya otomatis, dan ada forum buat diskusi antara guru dan siswanya. Kemudian, dari masalah tadi, saya membagi penelitian ini ke dalam tiga pertanyaan besar atau rumusan masalah. Yang pertama itu gimana cara ngembangin khususnya buat siswa kelas 10 TKJ di SMK Negeri 13 Medan. Yang kedua itu layak enggak media ini? Saya harus tahu hasil penilaian dari ahli media maupun ahli materi. Dan yang ketiga itu ada peningkatan hasil belajar enggak? Dan benar ngefek enggak si web ini ke nilai siswa itu? Nah, sejalan dengan itu, ada juga tujuan penelitian saya terdiri dari tiga. Yang pertama itu untuk mengembangkan media, yang kedua itu untuk mengetahui kelayakan media lewat validasi ahli, dan yang ketiga itu untuk mengukur sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa setelah mereka pakai web ini. Nah, di sini juga ada manfaat penelitian. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang lebih interaktif. Dan yang kedua itu memberikan media pembelajaran inovatif berbasis web bagi guru. Yang ketiga itu mempermudah guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam penelitian ini saya merujuk pada beberapa teori utama. Yang pertama, menurut Rudini tahun 2022, media adalah sarana penyaluran pesan yang merangsang minat belajar. Dan yang kedua itu ada media berbasis web, memanfaatkan internet agar konten multimedia bisa mendukung pembelajaran mandiri sesuai pendapat dari Prabowo dan kawan-kawan pada tahun 2022. Yang ketiga itu ada jaringan komputer. Materi ini fokus pada mata pelajaran produktif teknik komputer jaringan seperti topologi, perangkat jaringan, dan model OSI berdasarkan dari Wibowo pada tahun 2024. Kemudian ada hasil belajar merujuk pada perubahan perilaku di ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik menurut Lubis dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian yang terakhir itu ada model ADI. Saya menggunakan langkah sistematis, analisis, desain,
development, implementation, dan evaluasi dari Islam dan kawan-kawan pada tahun 2023. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi teknis dari produk yang saya kembangkan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan optimal, aman, dan responsif. Saya menggunakan kombinasi teknologi terkini, di antaranya backend-nya itu saya menggunakan PHP Laravel, frontend-nya itu saya memanfaatkan framework Bootstrap, dan database-nya sendiri saya menggunakan MySQL, serta animasinya untuk meningkatkan aspek gamifikasi dan inter interfitas. Saya menggunakan HTML, Canvas, dan JavaScript. Selain itu, platform aplikasi ini berbasis web sehingga dapat diakses dengan mudah melalui browser, baik di PC ataupun smartphone. Nah, eh, saya melakukan penelitian ini di SMK Negeri 13 Medan. Program keahliannya itu Teknik Komputer Jaringan. Waktunya itu semester genap tahun ajaran 2025-2026. Proses pengembangan saya mengikuti alur ADI. Ada analisis, saya menganalisis kebutuhan siswa dan kurikulum di SMK Negeri 13 Medan. Ada desain, saya merancang struktur website, storyboard, dan instrumen validasi. Ada development juga, saya membangun tab coding menggunakan Laravel, dan ada uji coba dilakukan secara perorangan, kelompok kecil hingga lapangan, kemudian melakukan evaluasi sumatif untuk melihat efektivitas media dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian, slide ini bagian ini masuk ke bagian metodologi. Saya menggunakan pendekatan yang kompresif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pertama itu teknik pengumpulan data, ada observasi. Saya melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi pembelajaran dan fasilitas di SMK Negeri 13. Yang kedua itu ada wawancara. Saya melakukan diskusi semi terstruktur dengan guru dan siswa kelas 10 TKJ untuk menggali kebutuhan lapangan. Dan setelah itu saya menggunakan angket skala Likert 1-5 yang divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan juga respon dari siswa tersebut. Kemudian saya melakukan pretest dan posttest dengan 30 soal pilihan ganda yang sudah tervalidasi. Kedua, ada teknik analisis data, di mana analisis kelayakan media, data dari angket akan dihitung rata-rata dan konversi ke dalam presentasi. Jika mencapai angka di atas 80%, maka media dinyatakan layak. Kemudian ada analisis endgame atau hasil belajar. Analisis ini untuk melihat efektivitas aplikasi saya menggunakan uji endgame untuk mengukur peningkatan hasil belajar, serta uji T berpasangan untuk meningkatkan signifikasi perbedaan antara sebelum dan sesudah penggunaan media. Jadi nilai signifikasi di bawah 0,0,5, maka dapat disimpulkan aplikasi ini memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian pada perancangan sistem ini ada DFG level 0, menunjukkan interaksi sistem secara global. Siswa memberikan input berupa login dan jawaban kuis, sementara si sistem memberikan output berupa materi dan hasil
belajar. Di sisi lain, guru berperan sebagai admin yang mengelola konten materi, soal kuis, serta memantau laporan perkembangan siswa. Dan di sebelahnya ada di FD level 1. Pada level ini, proses dipecah menjadi modul yang lebih detail, mulai dari proses login, manajemen materi, kuis interaktif, hingga forum diskusi. Ini memastikan setiap fitur memiliki alur data yang terstruktur dan aman. Kemudian ada IRD. Untuk mendukung alur data tersebut, saya merancang struktur database menggunakan IRD. Diagram ini mendefinisikan hubungan antara entitas utama seperti siswa dan guru itu sebagai aktor utama. Kemudian materi dan kuis sebagai objek pembelajaran, nilai dan jawaban sebagai data hasil dan evaluasi. Setelah itu, melalui relasi ini, sistem dapat menyimpan data secara konsisten sehingga ketika seorang siswa mengerjakan kuis, nilai akan otomatis terhubung dengan profil siswa tersebut dan dapat dilaporkan kepada guru secara akurat. Nah, ini desain antarmuka pengguna atau user interface, di mana halaman login ini tersedia. Di sini bisa masuk menjadi siswa atau guru. Tinggal masukkan NIS atau username-nya serta kata sandi, terus klik masuk. Di sini ada halaman dashboard. Halaman dashboard sendiri berisi beranda, materi, kuis, diskusi, dan profil. Selanjutnya ada halaman materi. Nah, halaman materi ini berisi materi yang tadi telah tervalidasi oleh ahli materi. Dan yang terakhir itu ada halaman pertanyaan beserta pilihan dan jawaban. Di sini saya menggunakan pilihan ganda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Demikian presentasi dari saya. Jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.